Assalamualaikum Bu El. Waalaikumsalam, Bu Ria. Apa kabar Ibu malam ini? Alhamdulillah sehat. Bu El gimana? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Tetapi masih ada sedikit batuk ya Ibu karena ini masih dalam proses penyembuhan. Jadi Sedang batuk batuknya ya. kadang-kadang sesekali hadir seperti itu Ibu. Iya, 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 iya. Oke, jaga kesehatan lah nih. Eh, Insya Allah Ibu. Apalagi cuaca nih Iya Ibu. lagi kurang bersahabat ya. Oke. Cuaca saat iya ya. Iya, iya. Ini apa nih yang mau diomongin nih? Gini Ibu, saya ada sesuatu masalah ya yang Mm-mm. saya rasakan di sekolah tempat saya mengajar. Iya. Eee, di sekolah saya kan, setiap harinya itu kan ada tugas piket guru ya, Ibu. Mm-mm. Jadi selama ini yang saya saksikan atau yang saya alami, karena saya juga salah satu anggota piket guru, Mm-mm. saya merasakan masih ada sebagian guru itu tidak melaksanakan tugas piket sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati sebelumnya. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Iya. Itu kira-kira kenapa ya, Bu El ya? Tidak eh, tidak mengerjakan tugas piket. Itu kenapa? Bisa jadi alasannya itu bervariasi ya, Ibu. Bisa Mm-mm. jadi alasannya itu yang pertama mungkin, tidak terlalu merasa, penting ya, bisa Mm-mm. jadi seperti Oh, tidak berarti terlalu merasa penting itu sehingga tugasnya diabaikan. sebagian dari rekan-rekan guru gitu ya, Bu ya? Atau Iya gimana, Bu ya? iya, Ibu, sebagian sebagian yang tidak, yang saya perhatikan selama ini ya, Mm-mm. sebagian yang tidak, melaksanakan tugasnya sesuai keyakinan, Mm-mm. tetapi sebagian lagi saya perhatikan sudah bagus, sudah menerapkan keyakinan tugas piketnya dengan, baik, seperti itu yang saya perhatikan. Oh gitu. Berarti ada sebagian gitu Bu ya dari Iya rekan-rekan benar guru yang Ibu. memang tidak mengerjakan tugas pikir itu sesuai dengan keyakinan yang memang udah dibuat ya Bu ya. Iya benar Ibu. Sebelumnya nih kira-kira apa nih eh, yang Ibu El harapkan dari percakapan kita ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini, Mm-mm. saya merasa, masalah ini sebenarnya harus segera ditindaklanjuti ya Ibu, Mm-mm. karena kan ini berhubungan dengan tugas piket guru. Mm-mm. Dalam artian tugas piket guru ini, yang sangat urgen, tugasnya adalah mengondusifkan keadaan sekolah sehingga setiap jam PBM itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang Iya. saya harapkan dari pembicaraan ini adalah, saya maunya sih pembicaraan kita ini nantinya bisa memberikan solusi. Mm-mm. Apa yang saya rasa selama ini karena masalah ini sebenarnya sudah membudaya ya, sudah menjadi Mm-mm. budaya bagi sebagian guru yang, satu sekolah dengan saya. Jadi seperti itu Ibu ya. Oh iya, berarti nanti Bu El ini berharap nanti semoga guru-gurunya juga me- melakukan tugas piketnya sesuai dengan yang keyakinan yang sudah dibuat agar kegiatan juga lebih kondusif ya. Jadi tidak ada iri sesama rekan kerja, ada yang nggak kerja, ada yang nggak gitu ya Bu ya. Iya benar Ibu. Jadi Karena kan seperti kita ketahui, guru ini kan adalah contoh baik ya iya, iya betul. untuk warga sekolah. Jadi Mm-mm. kan sudah seharusnya sebenarnya guru ini ketika dikembangkan tugas menjadi piket, Mm-mm. seharusnya menjadi contoh baik juga kan dalam pelaksananya untuk warga sekolah yang lain. Iya benar Jadi benar. seperti itu Bu. Heeh. Berarti boleh tahu tidak nih Bu El, tugas piketnya itu seperti apa sih? Tugas piket ini Ibu, Mm-mm. kalau di sekolah saya sekarang, tugas piket ini antara lain yang pertama menjaga kondisi kelas pada jadwal PBM. Iya. Jadwal PBM ini kan, karena ada sebagian guru itu yang masuk kadang-kadang sengaja ya, Mm-mm. sengaja berlama-lama di kantor Oh guru atau gitu. di pekarangan sekolah sehingga tidak masuk tepat waktu di ruang kelas. Mm-mm. Biasalah kita manusia kadang-kadang,
ada semangat masuk on time, Mm-mm. juga ada semangat eh, sengaja menelatkan masuk ke ruang kelas. Jadi ini tugas guru piket sebenarnya yang menegur. Kemudian yang kedua Ibu Ria, tugas piket ini menggantikan guru yang tidak hadir pada hari itu. Mm-mm. Karena kan biasanya kan lebih-lebih sekarang. Sekarang ini kan cuaca bervariasi, kadang Iya. panas, kadang hujan, ya, mendadak. Kadang dalam satu hari itu paginya panas, kemudian menjelang siangnya sudah hujan, jadi Iya. mendadak. Jadi kan dalam situasi ini kan ada sebagian guru kita itu kondisi tubuhnya nggak sehat. Mm-mm. Dalam artian ada informasi mendadak bahwa guru tersebut tidak masuk. Jadi untuk menjaga kelas tersebut tidak kosong, Mm-mm. tidak ada guru, jadi tugas guru piket ini yang menggantikan sebenarnya. Oh iya iya iya. Kemudian ada lagi Bu Ria. Mm-mm. Kami kan di sekolah kami kan sekolah besar ini. Mm-mm. Jumlah rombelnya 15 rombel. Jadi ada siswa lebih kurang 340 siswa ya Bu Oh, Ria. mm-mm. Jadi anak-anak kami ini kan heterogen ya. Iya. Heterogen, otaknya juga heterogen. Jadi anak-anak kami ini kadang-kadang dengan sengaja ke kantin sekolah. Hmm. Ke kantin sekolah pada jam PBM. Iya iya. Yang mana ada sebagian guru yang masuk itu nggak tahu bahwa anaknya ke kantin sekolah. Padahal sebelumnya dia minta izin kepada guru yang masuk di kelas tersebut, Mm-mm. minta izinnya ke kamar mandi Mm-mm. atau mau ada keperluan di luar sebentar ya, Iya iya iya. ambil buku di perpustakaan seperti itu. Tapi nanti ujung-ujungnya anak-anak ini ke kantin jadinya. Jadinya kan Oh, anak-anak jadi berkeliaran. jadi perlu Nah, jadi memang ini salah satu. memang perlu dikontrol ya Bu El ya. Memang dari berarti Iya Ibu. tugas piket itu memang harus mengontrol murid-murid juga ya gitu ya Bu ya. Iya benar sekali Ibu. Jadi kan memang kondusifnya sebuah pembelajaran itu di Mm-mm. lingkungan sekolah pada jam PBM ya, Mm-mm. itu memang sangat dipengaruhi oleh kinerja piketnya sebenarnya. Mm-mm. Jadi seperti itu Bu Ria. Hmm, berarti tugas piket itu memang selain mengkondusifkan murid-muridnya ya, juga sebagai pengganti ya Kak, kalau guru yang tidak yang saat mengajar itu memang tidak hadir digantikan oleh guru piket gitu ya Bu ya. Iya, iya benar Kira-kira sekali nih Ibu. Bu El nih, menurut Bu El kenapa sih itu alasannya kenapa bisa guru-gurunya tidak melakukan tugas piket? Menurut hemat saya ini alasannya banyak sih sebenarnya. Mm-mm. Yang pertama, sebelumnya kan kenapa mereka saat ini sebagian rekan-rekan saya itu melakukan tugasnya tidak serius ya, Hmm. merasa acuh tak acuh. Yang pertama saya rasa karena sebelum pandemi Bu Ria, Iya. tugas guru piket ini dibayar oleh sekolah Mm-mm, ya, iya, iya. ada insentifnya. Mm-mm. Jadi dibayar setiap akhir semester dibayar. Hmm. Jadi saya pada saat itu saya perhatikan sebelum pandemi ya, Mm-mm. saya perhatikan guru-guru lebih semangat. Kemudian koordinator dari setiap harinya itu, Mm-mm. karena di sekolah kami itu ada koordinator piket Mm-mm. yang mengatur jalannya tugas piket anggotanya ya. Iya, iya. Saya lihat lebih semangat juga mengatur rekan-rekannya. Hmm. Jadi yang pertama itu sepertinya yang saya lihat ya. Iya, iya. Kemudian sekarang kan tidak dibayar setelah saat pandemi dan hingga sekarang kami nggak dibayar lagi. Jadi bisa dikatakan tugas piket ini adalah tugas tambahan Mm-mm. yang mana tujuannya adalah melihat sejauh mana sih seorang guru itu bertanggung jawab atas tugas tambahan yang diberikan. Iya, iya. Itu yang pertama Ibu Ria ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua, alasannya tidak logis. Kadang-kadang guru itu telat datang ke sekolah dengan alasan misal ya, terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah. Dalam artian biasa kan ibu-ibu ada anaknya yang masih balita atau anaknya ada yang sudah sekolah TK dan SD ya Bu Ria. Iya, iya. Jadi alasan tersebut sehingga dia tidak bisa on time hadir ke sekolah. Mm-mm. Yang mana kan sebenarnya tugas piket ini kan dia lebih duluan hadir ke sekolah daripada guru yang lain Iya. yang tidak bertugas pada hari itu. Mm-mm. Karena salah satu tugasnya adalah menunggu hadirnya murid di depan pintu pagar sekolah seperti itu. Kemudian ada juga sih yang saya rasakan Bu Lia alasannya kenapa ya mereka melakukan hal demikian. Karena kadang-kadang ya rekan kita ini dalam satu tim nih, kadang-kadang ada yang rajin nih. Mm-mm.
Kemudian rekan lain merasa, ah untuk apa sih terlalu rajin, sedangkan dia saja dalam tim kita udah rajin. Apa salahnya untuk tugas-tugas ini kita embankan saja ke dia, toh hanya tugas piket seperti itu. Jadi pola pikir yang seperti ini ya yang masih dilakukan ya, yang masih dilakukan oleh sebagian rekan guru saya di sekolah. Menurut saya seperti itu sih Bu ya. Berarti memang ada alasan ya gitu ya Bu ya. Alasannya Iya, berarti seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang iya, iya, pertama itu yang sebelumnya memang di masa pandemi itu dibayar. Ini iya, setelah pandemi udah nggak dibayar lagi. Memang ada ada perbedaan nih ya memang Bu ya. iya Mungkin benar Ibu. kurangnya semangat karena udah nggak dibayar Hmm, lagi gitu ya Bu ya. Terus iya benar Ibu. apa namanya? Selain itu juga adanya alasan tadi ya Bu ya, alasan Benar, benar, benar. karena adanya kegiatan lain gitu, jadi nggak sempat, Hmm, nggak bisa on time gitu ya. Terus iya, iya. yang satu lagi tadi eh, apa tadi Bu? Ini ya, karena memang apa namanya si mengharapkan dari rekan-rekan yang lain gitu ya. Iya, 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 Mengharapkan kerja dari rekan yang lain. Itu iya, iya. kalau menurut Bu El nih, kira-kira yang ideal, guru yang ideal menurut Ibu El itu seperti apa sih? Menurut saya ya Bu, karena kita sudah belajar peran dan nilai seorang guru ya. Mm-mm. Jadi guru itu kan yang sepengetahuan kita selama mengikuti pendidikan ini kan adalah pemimpin pembelajaran. Iya. Guru yang ideal itu adalah menurut saya melakukan semampunya Mm-mm. tugas yang diembankan sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Mm-mm. Berkaitan dengan tugas piket ini kan sebelumnya kan kami sudah membuat keyakinan tugas piket apa saja. Yang mana di sini kan diminta kesepakatan dari semua warga sekolah yang terlibat sebenarnya. Mm-mm. Karena di dalam tugas guru piket ini juga ada melibatkan tendik nantinya seperti itu Ibu ya. Iya iya iya. Jadi melakukan semampunya Mm. dan tidak harus semampu orang lain sih. Mm-mm. Karena kan kemampuan kita beda-beda ini kan. Iya iya. Jadi yang saya rasakan ya seperti itu Ibu. Jadi Mm. melakukan tugasnya semampunya sesuai dengan keyakinan yang sudah Iya. disepakati sebelumnya. Mm-mm. Kira-kira nih Bu El, eh, jika dilihat dari posisi sekarang nih Bu El ya, kalau kita Ya, ya. lihat dari skala 1 sampai 10, ini kira-kira Hmm, sekarang rekan-rekan guru itu berada di level mana sih? Di level angka berapa sih Bu El? ini yang mengabaikan tugas Iya. yang Mm-mm. Yang apa? kelompok guru yang mengabaikan tugas ya Ibu ya. Iya, benar. Kalau sehemat pantauan saya ya berada di level 5 lah Ibu. Di level 5 ya Bu ya. Melakukan tugas ya Nah, di level kira-kira 5. Bu El nih pengen pengen lihatnya dari guru tersebut pengen di level berapa? Karena kita seorang guru Mm-mm. ya, kemudian juga karena kita contoh ya Mm-mm. bagi warga sekolah, Mm-mm. khususnya bagi murid kita. Mm-mm. Menurut saya alangkah baiknya uh, guru piket ini lebih bertanggung jawab terhadap perannya dan alangkah baiknya bisa meningkat ke level 8 atau 9 Ibu. Kalau 10 kan selalu sempurna Ibu ya. Iya, iya, iya. Karena kemampuan kita juga beda-beda. Jadi karena ini tugas guru Mm-mm. yang harus memberikan contoh baik. Jadi kalau menurut saya seperti itu levelnya Ibu, 8 sampai 9. 8 dari 5 ke 8 atau 9 ya Bu ya. Iya, iya Ini benar kira-kira Ibu. nih Bu El, apa yang bisa dilakukan menurut Bu El nih untuk mencapai ke angka 8 atau 9 tadi? Hmm, yang bisa dilakukan ya Ibu ya. Sebenarnya selama ini saya sudah melakukan, Hmm? tetapi dampaknya mungkin kurang terasa ya bagi rekan guru lain. Mm-mm. Kemudian ada juga yang sudah terbersit ya di pikiran saya, sebenarnya ada lagi yang ingin dilakukan, Mm-mm. tapi belum belum berani mencoba untuk melakukan. Makanya malam ini saya ingin berkomunikasi ya lebih aktif dengan Bu Ria. Bisa saja ya apa yang ide yang sudah ada di pikiran saya ini mungkin saja bisa menjadi solusi ya dari permasalahan yang selama ini saya
saksikan dan alami. Iya, iya. Eh, Caranya yang pertama ya memberikan contoh baik sebenarnya ya. Hmm, Jadi kan Bu Ria, setiap guru itu kan ada tugas piketnya dalam satu hari itu, dalam satu minggu itu satu hari. hmm, hmm, Contohnya saya tugas piketnya ditentukan pada hari Rabu ya. Kebetulan saya sebagai koordinator pada hari Rabu tersebut. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan ke Bu Ria tadi, iya. bahwa masing-masing piket itu ada koordinatornya. Hmm, Jadi yang pertama yang bisa dilakukan kalau menurut saya itu, koordinator ini lebih berperan lah dalam eh, dalam memanajemen ya, dalam mengatur tugas-tugas anggota timnya, jadi seperti itu. hmm, Jadi seperti itu menurut saya, dengan mengenyampingkan rasa apa ya, rasa mungkin tidak enak, rasa segan. Karena Bu Ria kan ketika ditentukan seseorang itu menjadi koordinator, pastinya anggotanya nanti ada yang lebih senior dari dirinya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut saya, koordinator ini harus membentuk komunikasi yang baik sebenarnya dengan anggota anggota timnya, jadi seperti itu. Kemudian juga bisa nanti anggota tim ini sudah melakukan komunikasi yang baik dengan koordinatornya, jadi mereka bisa membagi tugas apa saja yang akan mereka lakukan sehingga proses PBM pada hari itu bisa terkondisikan dengan baik. Karena seperti ini Ibu, sebagian guru itu ketika piket dia juga ada tugas ngajar. Contoh seperti saya kan piketnya hari Rabu. Saya dapat tugas ngajar itu 4 jam pelajaran. Ya. Jadi kan ketika seperti ini kan saya nggak bisa berperan aktif nih dalam melaksanakan tugas piket. iya. Jadi ini seharusnya sudah menjadi kesepakatan yang harus dilakukan sebenarnya ya antara tim dengan koordinatornya dalam menjalankan tugas piketnya ini. Dalam artian kalau saya misalnya ngajar nanti saya tugasnya pada jam keberapa gitu. Sehingga tugas piket ini tidak ada yang terabaikan. Jadi seperti itu Bu Ria. Hmm, Berarti berarti tadi tadi yang pertama itu ada contoh teladan gitu ya Bu ya, sama ya, ya eh, benar. koordinasi dengan koordinatornya ya. Iya Adanya benar sekali kesepakatan Bu. dengan koordinator. Nah, di sini Iya maksudnya ya. kalau boleh tahu nih Bu, yang contoh teladan ini dari siapa Bu? Apakah dari rekan-rekan gurunya atau memang dari koordinatornya langsung gitu? Hmm, Sebenarnya kalau bagi saya ya kalau di tahap awal ini koordinator dulu Koordinator yang yang memberikan lebih contoh yang lebih teladan gitu ya? ah yang lebih memberikan contoh baik. Oh gitu. Tetapi juga ada masalah baru nih ya. Hmm. Terkadang kan eh, kurikulum Hmm. yang menentukan tugas PK ini tidak terlalu jauh memikirkan Hmm. apakah koordinator ini mampu mengkoordinir anggotanya atau tidak. Hmm. Hmm. Jadi ada juga sebagian koordinator ini sebenarnya dia kurang mampu ya mengkoordinir anggota timnya, tetapi juga dibuat menjadi koordinator. Jadi ini sebenarnya menjadi masalah yang lebih yang menjadi rumit sebenarnya, Hmm. karena koordinator sendiri ini tidak bisa mengondisikan anggota timnya dengan baik ya seperti itu. Seperti itu Berarti Ibu. berarti tadi yang saya tangkap nih Bu ya, memberikan contoh teladan dari koordinatornya langsung gitu ya Bu ya. Iya Selain itu benar. juga ada bekerja sama ya, saling Iya koordinasi benar. dengan koordinator dan yang Iya piket harian tadi gitu. benar. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu yang bisa dilakukan ya, selain dari dua ini tadi? Hmm, iya. Uh-uh. Ada sih menurut saya Ibu. Mm-mm. Jadi seperti ini Ibu ya. Kalau di sekolah saya ini tidak pernah membuat evaluasi bulanan. Mm, mm, Ya, sebenarnya kan tugas guru piket ini kan tugas tambahan ini. mm. Jadi kinerjanya sudah seharusnya dievaluasi ya Iya, iya. oleh kurikulum dan pengajaran. Mm, Ini tidak pernah dibuat evaluasi bulanan. Alangkah eloknya jika setiap bulan itu ada evaluasi tentang kinerja. mm, Jadi ketika dibuat evaluasi itu kan semua warga sekolah ikut itu, mm. kecuali murid ya Ibu. Iya, iya. Jadi kan
ketika evaluasi itu dilakukan bisa saja nanti ada usulan, ada saran ya, ada masukan, ada perbaikan. Bisa saja keyakinan tugas piket yang sudah disepakati bersama itu mungkin bisa ditambah atau diperbaharui atau mungkin bisa juga direvisi seperti itu Ibu. Iya. Berarti evaluasi bulanan ini dilakukan memang ke seluruh rekan-rekan guru gitu ya Bu ya? Iya. Uh, Ya seperti itu. Kira-kira nih Bu El, kemungkinan yang bisa dilakukan di antara tiga itu tadi, kira-kira yang mana sih yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ya Bu. Dalam waktu dekat? Oh, iya. Yang bisa dilakukan dalam waktu dekat menurut saya itu koordinator piketnya lebih bijak dalam mengondisikan tugas-tugas anggota piketnya sehingga tugas piket itu tidak terabaikan. Jadi seperti itu Ibu. Jadi di sini peran koordinator sebenarnya sangat besar ya. Jadi di sini kan jika tadi kan saya sampaikan kan Bu, tadi saya sampaikan bahwa ada sebagian koordinator ini tidak apa ya, tidak mampu ya, belum mampu mungkin ya, belum mampu mengondisikan anggotanya dengan baik. Dengan alasan bisa saja ada yang lebih senior dari dia, jadi agak merasa tidak enak. Jadi di sini koordinator ini sebenarnya dibuat tim, ya ada tim khusus, ada tim pembinaan khusus dari pihak kurikulum dan pengajaran sebenarnya dibina dulu, di sharing dulu sebenarnya tentang apa sih keluhan yang mereka jalani selama ini, apa sih permasalahan yang mereka jalani selama ini sehingga tugas anggota mereka tidak berjalan dengan baik sesuai dengan keyakinan tugas pikir yang sudah disepakati bersama. Menurut saya Ibu cara ini lebih baik ya Ibu, karena kan seperti yang sampaikan di awal tadi, koordinator ini sangat berperan untuk anggotanya. Jadi tugas koordinator ini adalah tugas yang sangat penting sebenarnya dalam mengondusifkan tugas anggotanya sehingga proses PBM pada hari itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Ibu. Berarti nanti kira-kira nih Bu El, apa nih yang bisa Bu El lakukan terhadap koordinator ini tadi? Karena ini kan pengennya tadi yang mungkin bisa dilakukan adalah oleh koordinatornya langsung gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu El bisa lakukan apa terhadap koordinator nih? Untuk saat ini kan peran saya sama Bu ya dengan koordinator yang lain. Dalam artian saya bukan kurikulum, saya juga bukan pengajaran. Karena di sekolah saya yang berperan melihat kinerja tugas guru piket itu adalah guru dan pengajaran di bawah pengawasan kepala sekolah, seperti itu yang saya pahami. Jadi yang dalam waktu dekat ini kalau menurut saya yang lebih bisa saya lakukan adalah saya memberikan contoh baik dulu untuk anggota tim saya membangun komunikasi yang baik. Kemudian kalau seandainya nanti dengan komunikasi yang baik, rekan-rekan saya mengajak saya, Ibu El, kita buat grup WhatsApp aja yuk, khusus yang anggotanya kita saja di situ, sehingga kita bisa berkomunikasi lebih aktif dalam mengelola tugas kita pada saat kita melakukan tugas piket. Jadi seperti itu Ibu. Jadi nanti saya akan mengondisikan dengan baik anggota tim saya. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, dengan kegiatan yang kami lakukan ini, setidaknya bisa jadi contoh baik ya untuk rekan guru yang lain. Sepertinya memberikan contoh itu, kalau bagi saya Ibu ya, memberikan contoh itu lebih baik daripada mendikte, memerintah atau menghakimi seperti itu Ibu. Iya. Sebelumnya nih mohon maaf juga nih Bu El nih ya, yang saya tangkap di sini nih Bu El termasuk juga koordinator gitu ya Bu ya? Iya benar. Oh iya, berarti memang dari Bu El-nya memang sebagai koordinator nih ya juga bisa langsung melakukan aksinya gitu ya Bu El ya. Berarti dengan aksinya tadi yang benar melakukan contoh teladan dengan anggota piketnya gitu, selaku koordinator juga dapat mengkoordinir rekan-rekan guru yang memang
belum punya keyakinan terhadap belum ada kesadaran terhadap piket guru tadi, gitu ya Bu ya. Iya benar sekali Ibu. Nah dari sini nih Bu El ya, kapan kira-kira bisa Bu El lakukan? Hmm, insya Allah dalam waktu dekat Ibu. Dalam waktu dekat Untuk ya. dalam waktu dekat insya Allah ketika jadwal saya menjadi petugas piket nantinya pada hari Rabu ya tentunya nanti saya akan mencoba. Jadi sebelum hari Rabu itu saya akan mencoba membangun komunikasi yang baik dulu dengan anggota tim saya, apa-apa saja yang seharusnya nanti kami lakukan agar tugas piket ini bisa berjalan sesuai dengan keyakinan yang sudah kami sepakati sebelumnya. Wah, luar biasa nih Bu El nih. Berarti memang nanti mau dilakukan koordinasi dulu sama rekan-rekannya ya sebelum sebelum Iya, iya, pelaksanaan gitu. Nah, kita udah iya di Ibu. ujung sesi nih Bu El nih. Apa nih kira-kira yang apa nih yang sudah Bu El dapatkan dari sesi kita kali ini? Hmm, yang sudah saya dapatkan, yang pertama saya merasa lega dalam artian selama ini kondisi ini terus membebani ya dalam pikiran saya Ibu, karena saya tidak bisa berbuat banyak ya dalam mengondusifkan kinerja rekan guru yang lain. Iya, iya. Kemudian kelegaan ini karena saya bisa mendapat solusi dari pembicaraan kita ini yang mana solusinya sebenarnya saya sendiri bisa bisa memberikan solusi baik ini terhadap rekan guru saya, terhadap kemajuan kinerja tugas guru piket di sekolah saya. Jadi seperti itu, Ibu. Iya, 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 luar biasa sekali ya Iya, Bu El ya. Eh, iya Ibu, terima terima kasih sekali Ibu sudah mau memfasilitasi komunikasi kita malam ini. Wah, nih kalau memang Saya senang sekali Ibu. iya, kalau bisa nih Bu El nih, setelah ada aksi nyatanya nanti nih, kira-kira kita bisa bertemu lagi nih ya, minggu depan deh, minggu depan ya. Bisa, saya mau mau dengar lagi nih dari Ibu gimana hasilnya. Insya Allah Ibu, saya minta dari Ibu mohon doanya, mohon Iya, ketegaran saya untuk tetap tegar ya, untuk tetap optimis iya, dalam menjalankan rencana ini. mm, Karena kan biasa semangat itu naik turun Ibu ya. iya, Saya iya, mohon iya, doa dari Ibu. Saya juga selalu mengharapkan respon baik dari Ibu karena dengan saya melakukan komunikasi ini dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami selama ini. amin. Insya Allah minggu depan Ibu saya akan memberikan kabar. Mudah-mudahan kabarnya kabar baik Ibu ya. Ya, amin. Semoga saja ya Bu ya. Amin. Semoga nanti yang ingin Amin. diterapkan rencana ini memang semoga berhasil. Gitu ya Bu ya. Ya amin. Eh, Amin Ibu. Amin. Amin. Ini kita sudah berakhir nih sesi ini Bu El. Terima kasih banyak juga Ibu. atas ngobrol-ngobrolnya nih. Iya Eh, Ibu ya. Baiklah Ibu El ya. Eh, saya akhiri dulu ya Bu El. Sampai Boleh Ibu, jumpa boleh minggu Ibu. depan ya. Ya, Ya Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.